Halo semuanya, dalam episode ke-9 dari Refleksi Baca Tulis ini, kali ini agaknya akan sedikit berbeda. Sebab Helen Keller, bak manusia super yang Tuhan ejawantahkan kepada kita untuk menjadi contoh nyata dari perjuangan menghidupkan asa. Helen Keller atau yang bernama lengkap Helen Adams Keller lahir pada 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Sejak kecil di usianya 19 bulan, ia sudah kehilangan kemampuan melihat dan mendengarnya akibat penyakit demam scarlet atau meningitis. Bertumbuh dengan tidak bisa melihat dan mendengar dunia adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan seringkali membuat Helen Keller frustasi. Namun, semenjak ia bertemu seorang guru setianya yang bernama Anne Sullivan pada tahun 1887, semangatnya mulai bertumbuh kembali dengan salah satu sebabnya adalah keterampilan mendidik yang luar biasa dari Anne Sullivan yang mengajarkan metode fingerspelling. Dari situ, Helen mulai mengenali kata-kata dan maknanya. Menariknya, pertemuan Helen dan Anne terjadi atas saran dari tokoh besar yang kita semua juga mengenalnya, yaitu Alexander Graham Bell. Pada tahun 1886 saat Helen berusia 6 tahun. Diceritakan juga bahwa Graham Bell sangat mengagumi kecerdasan dan ketekunan dari Helen. Ia menyebutnya sebagai contoh bagaimana pendidikan dapat mengubah batasan menjadi keajaiban. Dari pertemuannya dengan Helen tersebut, di sanalah Graham Bell merekomendasikan sosok Anne Sullivan kepada keluarga Helen untuk menjadi pendidik pribadi Helen. Bahkan Anne menjadi lebih dari sekedar guru bagi Helen. Ia adalah sahabat, pembimbing, dan pelindung yang setia. Dari sini saja sudah terlihat bahwa Anne Sullivan bukan orang biasa, sebab yang merekomendasikan dia saja adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh. Salah satu bukti lain bahwa Anne adalah sosok yang luar biasa, itu dapat kita lihat dari cara mengajarnya. Anne menggunakan pendekatan yang penuh kesabaran dan inovatif. Ia mengajarkan Helen konsep-konsep abstrak seperti cinta dan kebebasan. Salah satu momen paling ikonik dalam hubungan mereka adalah ketika Anne membantu Helen memahami makna kata air dengan menunjukkan aliran air di tangan Helen sambil mengeja kata tersebut. Kemudian memasuki fase selanjutnya pada sekitaran tahun 1890 sampai 1904, Helen belajar membaca, menulis, dan berbicara. Lalu ia masuk Radcliffe College dan menjadi wanita tunanetra dan tuli pertama yang lulus dari perguruan tinggi tersebut. Saat Helen menjalani masa pendidikannya itu, ia bertemu dengan Mark Twain pada tahun 1895. Mark Twain adalah salah satu penulis terkenal di dunia. Ia terkesan dengan kecerdasan Helen. Mark Twain juga membangun hubungan dekat dengan Helen, memberikan dukungan moral dan memperkenalkannya pada orang-orang penting di dunia pendidikan dan filantropi. Mark Twain sering memuji Helen dengan menyebutnya sebagai keajaiban abad ini dan mengatakan, Helen Keller adalah bukti hidup bahwa jiwa manusia dapat mengatasi segala keterbatasan jika diberi kesempatan. Persahabatan ini tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga membantu Helen mendapatkan dukungan finansial untuk pendidikannya. Sepanjang pendidikan formalnya, Anne selalu mendampingi Helen, membantu menerjemahkan materi kuliah ke dalam metode yang dapat diakses oleh Helen. Lagi-lagi, peran Anne sangatlah signifikan. Lalu kita masuki fase kehidupan Helen Keller yang cukup determinan dalam konteks dirinya sebagai salah satu manusia paling inspiratif di dunia dan berpengaruh dalam dunia literasi, yaitu setelah ia menyelesaikan pendidikannya atau sekitar tahun 1904. Helen memulai karir sebagai penulis, pembicara, dan aktivis. Bahkan ia terlibat dalam banyak aktivitas memperjuangkan hak-hak disabilitas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dan tentu saja, lagi dan lagi, Anne tetap menjadi pendamping setia Helen, hingga kesehatannya Anne mulai menurun pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Anne Sullivan meninggal dunia pada 20 Oktober 1936. Sebelum Anne wafat, ia telah lama berjuang melawan penyakit kronis yang melemahkan tubuhnya, termasuk gangguan penglihatan yang semakin parah. Dalam bulan-bulan terakhirnya, Helen terus berada di samping Anne, menunjukkan rasa cinta dan terima kasih mendalam kepada wanita yang telah mengubah hidupnya. Perpisahan ini menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam hidup Helen.
tetapi ia melanjutkan perjuangannya dengan dukungan dari Polly Thompson, seorang sekretaris yang telah bekerja dengan mereka sejak 1914. Oke, selanjutnya, karena tadi sudah disinggung sedikit mengenai perjalanan Helen yang dimana ia telah memasuki fase aktif di berbagai perjuangan, yang mana salah satunya ia tuangkan dalam bentuk tulisan, maka kemudian saya coba membuat daftar daripada karya-karyanya Helen Keller. Pertama, dan mungkin ini yang paling populer, adalah The Story of My Life, tahun 1903. Buku ini berbentuk autobiografi yang menceritakan perjalanan Helen dari masa kecil hingga dewasa, menggambarkan perjuangannya memahami dunia melalui bantuan Anne Sullivan. Yang kedua ada Optimism, an Essay, pada tahun 1903 juga. Sebuah esai tentang pentingnya sikap optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, Out of the Dark, pada tahun 1913. Kumpulan esai yang membahas isu-isu sosial dan politik termasuk hak pekerja. Selanjutnya, Midstream My Later Life pada 1929. Ini adalah kelanjutan autobiografi Helen yang menyoroti pengalaman hidupnya setelah ia meraih popularitas global. Bahkan, saking menginspirasinya Helen Keller, kisah hidupnya telah diadaptasi ke dalam film yang berjudul The Miracle Worker pada tahun 1962. Film tersebut disutradarai oleh Arthur Penn yang diproduksi oleh Play Film Production. Secara singkat, film tersebut menggambarkan hubungan Helen dengan Anne Sullivan dan momen-momen kunci dalam pendidikan Helen. Patty Duke yang memerankan Helen dan Anne Bancroft yang memerankan Anne Sullivan memenangkan Academy Awards atas peran mereka. Helen Keller, sosok inspirator sejati itu meninggal dunia pada 1 Juni 1968 di usia 87 tahun. Hingga akhir hayatnya, ia terus menginspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Sebab Helen tidak hanya mewariskan peninggalannya yang berupa karya tulis, tetapi juga semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan. Sampai di sini, saya tidak memiliki kalimat lagi selain perasaan tertegun setelah tahu ada seseorang yang dengan gagah berani memperjuangkan asanya dengan penuh keterbatasan dalam dirinya. Juga dapat kita tarik sedikit kesimpulan bahwasannya, literasi adalah jembatan untuk melampaui keterbatasan, sebagaimana yang Helen lakukan. And thank you, Miss Helen Keller. Semoga video ini menjadi teman refleksi akhir tahun kita semua, khususnya pada proses penggalian kekuatan dalam diri untuk menyambut tantangan dan peluang di tahun-tahun mendatang. Sebagaimana Helen katakan, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Bahwa hal yang lebih buruk daripada buta adalah memiliki penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Helen Keller dalam Optimism, an Essay, 1903. Terakhir, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.